Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Eh, ini adalah pertemuan pertama setelah kita menjalankan 2 minggu UTS. Ya, tentu saja ini menjadi pemanasan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semua tetap semangat di tengah pandemi ini. Dan diberikan kesehatan. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa metode transportasi seperti metode Northwest Corner, kemudian metode infeksi, kemudian focal approximation, dan dilanjutkan oleh metode optimalisasi dengan menggunakan stepping stone method. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya dengan materi assignment algorithm atau algoritma penugasan atau bisa juga dibilang masalah penugasan. Oke, saya rasa dari namanya sudah cukup jelas ya, masalah penugasan itu biasanya terjadi pada kasus pebisnis dan pemilik industri gitu. Bagaimana mereka ingin misalkan meminimalisir biaya gaji untuk pegawai-pegawai yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi penempatannya itu seperti apa sih supaya penggajiannya itu optimal. Atau bisa juga ini terjadi ketika kita pemilihan proyek, gitu ya. Kita memiliki misalkan 4 konsultan atau 4 engineer yang akan menyelesaikan 4 proyek. Kira-kira mana sih pemilihan yang pas untuk masing-masing engineer atau masing-masing konsultan proyek tadi dan proyek-proyek yang akan diambil supaya hasilnya optimal. Tentu saja kalau kita berbicara di biaya, biayanya minimal seperti itu. Kalau kita bicara dunia bisnis, berarti tentu saja bagaimana supaya kita mendapatkan keuntungan yang optimal seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi di manajemen, di bagian manajemen yang mengurus masalah manajerial perindustrian atau manajerial bisnis. Oke, terus sudah jelas ya. Nah, untuk penyelesaian masalah penugasan ini, pada pertemuan ini kita akan memanfaatkan metode Hungaria atau Hungarian method. Ini sangat populer ya untuk menyelesaikan masalah penugasan. Jadi hari ini kita fokus di metode Hungarian saja. Oke, jadi titik poin yang akan kita bahas pada masalah penugasan ini adalah yang pertama masalah misalkan transportasi gitu ya. Kita misalkan memilih transportasi, ada 4 macam vendor transportasi yang akan mengangkut 4 macam barang dengan tujuan yang berbeda gitu ya. Bagaimana cara kita memilihnya? Sedangkan satu alat transportasi itu hanya bisa misalkan mengangkut untuk satu kelompok barang tersebut. Jadi tidak bisa misalkan satu vendor mengambil 2 barang dengan lokasi yang berbeda gitu, sehingga satu vendor itu harus mengambil atau mengangkut salah satu barang saja, salah satu bentuk barang saja dan di tempat yang sama seperti itu. Dan yang akan kita bahas di sini sudah saya sampaikan pendekatan modelnya akan menggunakan metode Hungarian. Jadi di pertemuan kali ini kita akan fokus pada 2 hal ini. Ya, hal ini. Oke, saya rasa langsung saja kita masuk ke problem untuk saya rasa sudah familiar ya pada masalah riset operasi. Kita akan belajar 2 hal, masalah minimasi dan masalah maksimasi. Yang pertama saya akan membahas untuk masalah minimasi terlebih dahulu. Oke, saya akan berikan contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Ada 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Karena ini individu ya. Oke. Nah, yang pertama tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana kita membentuk penugasan secara optimal supaya kita mengeluarkan biaya yang optimal pula.
yaitu penggajiannya misalkan secara minimal, seperti itu. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita perlu membentuk atau membuat tabel matriks biaya. Tabel matriks biaya itu terdiri dari pekerjaannya apa saja dan karyawannya itu siapa saja. Oke, kita buat baris dan kolom. Misalkan saya sebutkan ini ada 4 pekerjaan, jadi pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Dan ada 4 orang karyawan nih, karyawan A, karyawan B, dan karyawan C, serta karyawan D. Nah, di sini ada beberapa biayanya, misalkan penggajiannya satuannya juta gitu misalkan ya. Di sini saya sederhanakan sehingga saya ambil depannya saja gitu misalkan. Cara membacanya bagaimana? Jadi seperti ini misalkan. Ketika karyawan A mengerjakan pekerjaan 1, dia akan digaji 15 juta. Ketika karyawan A mengerjakan pekerjaan yang kedua, dia akan digaji 20 juta. Ketika karyawan A menyelesaikan pekerjaan yang ketiga, dia akan digaji 18 juta dan seterusnya. Misalkan ini, ketika karyawan C mengerjakan pekerjaan yang keempat, dia akan digaji 20 juta. Nah, tugas kita gimana caranya kita memilihkan pekerjaan yang tepat, ya, ini semacam menjodohkan gitu ya, bagaimana kita menjodohkan, memacomblangkan antara karyawan dengan pekerjaan supaya dia langgeng gitu ya kalau dijodoh ya. Kalau di masalah penugasan ini bagaimana supaya kita penggajiannya secara optimal dan pekerjaannya pun juga optimal. Jadi sebaiknya ditempatkan di mana. Karyawan A tidak boleh double 2 pekerjaan, hanya ada 1 pekerjaan. Karyawan B juga hanya harus 1 pekerjaan. Karyawan C juga harus 1 pekerjaan dan karyawan D juga harus 1 pekerjaan. Jadi tidak boleh pekerjaan ganda. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita perlu mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Opportunity cost, ya. Caranya bagaimana? Kita pilih elemen terkecil dari setiap baris, ya. Kita pilih elemen terkecil dari setiap baris, lalu dikurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Saja. Nah, yang tadi matriks biaya kita berubah menjadi reduce cost matrix gitu ya, reduce cost matrix dengan bentuk matriks yang masih sama seperti yang tadi. Langkah pertama, ini baris ya, baris itu yang horizontal ya. Horizontal itu adalah baris, jadi setiap baris ini kita pilih mana nilainya yang lebih kecil dan setiap elemen dikurangkan oleh nilai terkecil dari baris tersebut. Misalkan baris pertama, ya yang paling kecil adalah 15. Jadi pada baris pertama, semua elemen dikurangkan dengan 15. 15 dikurang 15, 0. 20 dikurang 15, 5. 18 dikurang 15, 3. 22 dikurang 15, 7. Baris selanjutnya juga sama, manakah yang paling kecil? Oh, 14. Sehingga semua elemen di baris ini dikurangkan dengan 14. 14 dikurang 14, 0. 16 kurang 14, 21 kurang 14, 17 dikurang 14, oke. Itu juga untuk baris ketiga yang paling kecil adalah 20, sehingga semua elemen di baris ketiga akan dikurangkan dengan 20 menjadi 0, 0, 5, 3. Mudah ya? Pasti bisa kalau pengurangan. Lalu begitu juga baris keempat, paling kecil 16. Semua elemen dikurangkan dengan 16. Jadi ini menjadi 0, 1, 2, 2. Oke. Reduce cost matrix sudah diperoleh. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah reduce cost matrix tadi yang sudah diperoleh dikurangi lagi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Caranya bagaimana? Pilih elemen terkecil dari setiap kolom. Jika tadi adalah baris, sekarang kita ke kolom. Kita pilih kolom mana pada RCM. RCM ini adalah reduce cost matrix ya.
yang belum punya nilai 0. Kita lihat kolom mana yang masih belum punya nilai 0. Oh, ada satu kolom yang belum memiliki nilai 0. Kita pilih nilai terkecil dalam kolom tersebut. Ya, radius cost matrix tadi akhirnya berubah menjadi total opportunity cost matrix karena kita sekarang sudah berbicara di kolom juga. Nah, sekarang kita pilih di kolom, manakah nilai di kolom yang lebih kecil? Oh, 2. Sehingga elemen-elemen di kolom ini dikurangkan dengan 2. Jadi 0, jadi 1, jadi 5, jadi 2, jadi 1. Oke. Oke, sekarang kita lihat setiap baris sudah memiliki elemen 0. Begitu juga setiap kolom pun juga sudah memiliki elemen 0. Langkah ketiga adalah melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Jadi kita coret nih elemen-elemen yang ada nilai 0-nya, boleh vertikal, boleh horizontal. Dan ini disampaikan penugasan itu sudah optimal jika atau penugasan optimal tersebut visible jika jumlah garis yang diperoleh itu sama dengan jumlah barisnya atau jumlah kolomnya. Ini kenapa demikian? Karena dalam kasus penugasan pastilah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oke, langsung kita coret kira-kira tips and trick gitu ya. Bagaimana cara mencoretnya adalah kita pilih setiap elemen atau setiap kolom yang memiliki nilai 0 misalkan yang terbanyak. Ya, contohnya ini nih, misalkan ini 0-nya 2, kita coret. Ini 0-nya 2, kita coret. Ini 0-nya 2, kita coret. Ya, kenapa kok misalkan ini kan juga 2, kenapa kita nggak pilih ini? Kita ingat, kita diminta untuk mencari nilai garisnya yang minimum. Jika kita bisa mendapatkan hanya 3 garis, jadi kita jangan mencari 4 garis dulu karena tidak efisien. Jadi kita cari seminimum mungkin. Ini test of optimality ya. Kita cari tadi seret, sesuai dengan prediksi ya. Jadi kita tarik garis untuk elemen, mohon maaf, untuk garis atau kolom dengan jumlah nolnya yang paling banyak terlebih dahulu. Dengan catatan kita narik garisnya itu seminimum mungkin, ya, nggak boleh dibanyak-banyakin, apalagi jumlahnya lebih banyak dari jumlah kolomnya. Gitu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dulu ya. Nanti kita akan tanya jawab di akhir. Oke, selanjutnya. Langkah keempat, setelah kita menarik garis, nah tadi kan kita cek dulu ya, apakah jumlah garisnya sudah sama dengan jumlah garis atau kolom. Kita mendapatkan 3 garis ini yang tarik garis yang minimum kita tarik ya. Sedangkan kita memiliki baris sejumlah 4 dan kolom sejumlah 4. Sehingga ini belum visible ya atau belum optimal. Lalu kita lanjutkan di langkah keempat. Langkah keempat adalah langkah keempat adalah kita merevisi total opportunity matrix ya dengan cara kita pilih elemen terkecil yang belum terliput garis, yaitu garis yang sebelumnya ya, untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita revise matrix and test of optimality gitu ya. Caranya bagaimana? Oke. Jadi untuk membuat revise matrix and test optimality ini, untuk elemen yang belum terliput garis, kita pilih elemen yang paling kecil. Kita temukan elemennya adalah 1. Nah, langkah selanjutnya adalah elemen yang belum terliput ini kita kurangkan dengan 1. Ya, jadi 0, jadi 4, jadi 6, jadi 1, jadi 4, dan jadi 2.
Nah, lalu elemen yang posisinya berada pada intersection ini ada dua macam ini ya, yang ada perpotongan, ya, perpotongan. Jika yang tadi dikurangkan dengan satu ya, satu adalah sebagai elemen terkecil, yang di intersection kita tambahkan dengan elemen terkecil yaitu satu, sehingga yang 5 ini ditambah satu menjadi 6, yang satu ini ditambah satu menjadi, paham ya? Yang pertama, untuk elemen yang belum terliput garis, kita cari nilai minimal, kita kurangkan dengan nilai minimal tersebut, sedangkan yang posisinya di intersection kita tambahkan dengan nilai minimal tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya, oke, kita ulangi lagi langkah ketiga. Kita buat coretan lagi ya. Akhirnya kita tinggal melanjutkan. Kira-kira ini kita tarik garis yang mana ya? Tarik garis yang ini ya. Sret, gitu ya. Kita bolehkah merevisi lagi garisnya? Boleh, tapi saya rasa karena tidak ada perubahan di sekitar yang dari 0 dirubah ke angka lain, saya rasa tinggal melanjutkan saja ya. Kita ada dua opsi, kita bisa tarik garis yang ini ya, kita bisa tarik garis yang ini, atau bisa juga kita tarik garis yang ini ya, bisa juga ya, kita ada dua macam. Bisa juga, silakan nanti dicoba untuk yang cara yang satunya, harusnya sama ya hasilnya. Oke, sekarang saya memilih untuk menarik garis yang ini. Sehingga sekarang kita memiliki 4 garis, ya, 4 garis, di mana 4 garis tersebut sudah sesuai dengan jumlah banyak kolom atau banyak barisnya, gitu ya. Mana banyak barisnya ada sejumlah 4, banyak kolomnya ada sejumlah 4. Sudah sesuai dengan jumlah garis yang kita peroleh. Sehingga langkah selanjutnya kita tinggal, oke, di sini saya disampaikan karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai, gitu ya. Nah, matriks optimal ini yang kita peroleh ya, ini matriks optimalnya yang sudah kita peroleh tadi. Dan ini adalah tabel matriks biaya sebagai acuan. Nah, sekarang kita mulai memilih, memposisikan karyawan tersebut pada pekerjaannya masing-masing. Langkah pertama adalah kita pilih mana di setiap baris yang kira-kira memiliki 0 hanya satu. Itu kita pilih sebagai pilihan pertama. Karena dia pekerjaannya ya satu itu gitu ya. Kita pilih di nilai, oke. Jadi untuk pemilihan penugasan ini adalah kita pilih angka-angka 0 yang ada di sini yang nilainya minimum, yang kira-kira sesuai dengan syaratnya tadi. Jadi yang pertama kita lihat adalah, kita lihat baris mana yang nilainya 0 dulu. Kita lihat di sini mana barisnya yang isinya 0-nya hanya satu. Oh, hanya B. Berarti kita pilih B. B pasti ditugaskan di pekerjaan pertama. Ya, sehingga pekerjaan yang pertama tidak bisa dikerjakan oleh karyawan yang lain. Kita coret. Oke. Selanjutnya, B sudah ya. Sekarang kita coba yang lain. Kita boleh mulai, kalau ini sudah diambil B, pasti A ya mengerjakan yang ini, karena yang satu-satunya yang bisa dikerjakan A itu ya 3 gitu ya. Karena yang di 0 yang di 1 sudah dipakai di B. Yang A pasti di 3 jadi pekerjaan kedua. Oke, sehingga yang D tidak perlu mengerjakan yang ketiga. Oke, berarti tinggal dua hal, mana lagi ya? Saya rasa cukup mudah ya. Pekerjaan A sudah dikerjakan 3, pekerjaan B sudah dikerjakan oleh karyawan, pekerjaan 1 sudah dikerjakan oleh karyawan B, pekerjaan 3 sudah dikerjakan oleh karyawan A, sehingga kita ada dua opsi nih. Pekerjaan 2 bisa dikerjakan karyawan C, ya kan? Oh ya, pilihannya hanya satu saja, karena di pekerjaan 2 yang angkanya 0 hanya di C saja. Oh, jadi pasti ini diposisikan di sini.
Di sini salah pemilihannya bebas ya. Jadi ketika yang pekerjaan 2 sudah dikerjakan yang C, sehingga satu-satunya kerjaan 4 ini pasti dikerjakan oleh karyawan C. Tadi tinggal saya merubah slow-nya, motion-nya aja ya. Jadi bisa ini kita ambil 3 duluan, jika ini kita ambil maka pekerjaan C tidak karyawan C tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang keempat, sehingga pekerjaan yang keempat dikerjakan oleh karyawan C. Nah, dari proses ini sepertinya kita tidak memerlukan tabel matriks biaya karena sudah langsung kita pilih dari angka nolnya ya. Nah, ketika kita kebingungan dengan angka nol yang cukup banyak, kita bisa melibatkan tabel matriks biaya untuk melihat nilai mana yang paling minimum di antara keduanya. Oke. Saya rasa cukup penjelasan tentang masalah penugasan. Sehingga hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya ini adalah schedule penugasan optimal. Maka karyawan A mengerjakan pekerjaan 3 dengan digaji 18 juta per bulan gitu ya. Karyawan B mengerjakan pekerjaan 1 dengan digaji 14 juta per bulan. Karyawan C mengerjakan pekerjaan 2 digajinya 20 juta per bulan, dan karyawan D menyelesaikan pekerjaan yang keempat dengan digaji 16 juta per bulan. Sehingga asumsinya di sini perusahaan tersebut akan menggaji secara optimal atau minimal dengan pekerjaan yang optimal sejumlah misalkan 68 juta per bulan. Oke, demikian untuk kasus minimasi. Silakan jika ada pertanyaan disimpan dulu ya, nanti kita akan tanya jawab di akhir. Nah, ini tadi catatannya, karyawan B ditugaskan untuk pekerjaan 1 karena baris B hanya memiliki 1 nilai 0. Sudah cukup jelas di awal tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah kita belajar kasus minimasi, maka kita akan melanjutkan kasus maksimasi. Kasus maksimasi ini berarti kita bicara di sini beda ya. Jika tadi tabel biaya, maka sekarang kita bicara tabel matriks keuntungan ya, karena biasanya kita berbicara masalah maksimal itu adalah masalah keuntungan. Oke, contohnya sekarang masalahnya. Suatu perusahaan memiliki 5 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 5 karyawan. Ini gampangnya seperti ini ya. Bisa juga permasalahannya itu diganti misalkan suatu perusahaan ditawari oleh 5 vendor gitu untuk menyelesaikan 5 proyek yang berbeda. Itu pun juga sama ya, intinya kita ada siapa yang mengerjakan dan berapa proyeknya atau berapa karyawannya, dan bagaimana kita menugaskan vendor tersebut ke masing-masing proyek supaya hasilnya optimal, baik pekerjaannya, pembiayaannya, atau keuntungannya, seperti itu. Langsung saja, di sini satuannya boleh ya kita pakai juta gitu ya, yang paling logis, dengan tabel seperti berikut. Misalkan ada 5 macam karyawan atau 5 macam vendor dengan 5 macam pekerjaan atau 5 macam proyek dengan tabel keuntungan sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jika tadi bagaimana? Untuk kasus minimasi, kita pilih nilai minimal di setiap baris untuk kita kurangkan di setiap elemen baris tersebut. Untuk kasus maksimasi, langkah pertama adalah ya untuk mengubah matriks keuntungan ini harusnya untuk merubah matriks keuntungan menjadi matriks opportunity loss adalah pilih elemen terbesar. Ya, karena ini kasusnya adalah maksimasi. Pilih elemen terbesar dari setiap baris, lalu kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Jika tadi nilainya sebagai pengurang, nilainya itu sebagai pengurang, ini adalah sebagai elemen yang dikurangkan gitu ya. Jadi kita ambil di baris pertama, manakah nilainya yang paling besar 15, maka 15 ini mengurangkan semua elemen di sini gitu ya. Jadi bukan setiap elemen dikurangkan 15, namun 15 ini mengurangkan setiap elemen. Oke, kita langsung kerjakan.
Kita ambil yang paling besar adalah 15. 15 dikurang 15, 0. 15 dikurang 8, 7. 15 dikurang 10, 5. 15 dikurang 12, 2. 15 dikurang 10, 5. Itu juga untuk baris kedua. Manakah nilainya paling besar? Oh, sama Bu, 15. Oke. Sehingga 15 ini mengurangkan semua elemen di baris kedua. Jadi 0, 1, 15 kurang 10, 5, 15 kurangi 9, 6, 15 kurangi 13, 2. Begitu juga untuk di baris selanjutnya, yang paling besar adalah 12, maka 12 mengurangkan semua elemen. Oke. Baris keempat mana yang paling besar? 16. Kita pilih 16, maka 16 mengurangkan semua elemen. Begitu juga untuk di baris kelima, yang paling besar adalah 17. Maka 17 ini mengurangkan semua elemen. Oke. Oke. Semua baris kita kerjakan. Lalu langkah kedua adalah dari total opportunity loss matrix, kita akan merubah yang, yang tadi awalnya apa? Ya, total opportunity loss matrix. Kita akan merubah menjadi, ya, sebutannya tadi lupa saya. Kalau reduce gitu ya, reduce cost matrix menjadi opportunity loss matrix. Ya, nanti saya akan tampilkan ya, saya lupa namanya. Oke, caranya adalah sama seperti di metode minimasi, kita lihat kolom di setiap kolom yang kiranya belum memiliki angka 0, kita pilih nilai terkecil gitu ya. Kita kembali lagi terkecil, jadi yang terbesar tadi kita ambil untuk di langkah pertama. Kita cari nilai terkecil dan nilai tersebut akan menjadi pengurang oleh semua elemen di kolom tersebut. Misalkan, oke, kita lihat, kita cek setiap kolom, ada 3 kolom yang masih belum memiliki angka 0 atau belum memiliki nilai 0. Oke, sehingga kita pilih dulu dari kolom 3, mana angka yang elemen yang paling kecil di sini adalah 3. Sehingga semua elemen di kolom ketiga kita akan kurangkan dengan angka 0, angka 3, maaf. 3 dikurang 3, 0. 5 kurang 3, 2, 6 kurang 3, 3, 5 kurang 3, 2, 8 kurang 3, 5. Untuk kolom selanjutnya, mana yang paling kecil? 1. Semua elemen kita kurangkan dengan 1. Oke, 11. Kemudian yang ini yang paling kecil pun juga 1, sehingga semua elemen kita kurangkan dengan 1. Jadi 0, 4, 2, 2, 6. Oke, sekarang setiap baris sudah memiliki elemen 0, dan setiap kolom pun juga sudah memiliki nilai 0, elemen bernilai 0. Langkah ketiga adalah, langsung di sini ya. Langkah ketiga adalah kita menarik garis secara minimal gitu ya. Kita ambil seperti yang tadi, tips and trick yang saya berikan adalah kita mencari nilai 0 yang paling banyak, kita coret dulu. Misalkan di sini kita coret ya. Angka 0 paling banyak mana? Di sini. Oke. Lalu mana lagi? Di sini bisa ya. Lalu di sini. Lalu di sini. Oke. Ya. Kita cari dengan secara optimal. Kita cari pertama yang angka 0-nya ada 3, terus kemudian angka 0-nya ada 2. Kira-kira seperti ini. Oke, pas ya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana? Kita pilih dari elemen yang belum tertutup oleh garis, kita pilih nilai yang paling minimum. Elemen yang belum tertutup garis, kita kurangkan dengan nilai yang minimum tersebut. Yang intersection, kita tambahkan dengan nilai minimum tersebut. Saya hapus dulu ya, supaya tidak membingungkan. Oke. Oke. Di sini yang paling kecil adalah angka 2, sehingga elemen-elemen yang belum ditarik garis kita kurangkan dengan angka 2. Jadi 0, 0, 5, 2. 2 dikurang 2, 3 kurang 2, 2 kurang 2, 4 kurang 2.
Sedangkan yang berada di posisi intersection kita tambahkan dengan elemen. Jika tadi yang belum tertarik garis dikurangkan, yang berada di intersection kita tambahkan dengan 2, elemennya sama. 2 ditambah dengan 2, 5 ditambah dengan 2, 7, 0 ditambah dengan 2, jadi 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tarik lagi garis supaya jumlahnya sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Tidak boleh lebih. Oke, jika kita tarik garis langsung, berarti kita akan menambahkan 3 garis, sehingga jumlah tersebut akan melebihi jumlah kolom dan jumlah baris. Sehingga kita perlu merevisi garis-garis yang sudah kita coretkan dengan melihat posisi 0 yang baru dan posisi perubahan angka dari 0 ke angka selain 0. Oke, sekarang kita buat coretannya lagi ya. Atau opportunity loss matrix-nya ya. Kita cari nilai 0 yang terbanyak. Kebetulan di sini yang 3. Oke, yang 3. Berarti ini kita tarik garis ya. Oke, saya buat coretan saya dulu ya. Oke, saya ambil bawah dulu. Cukup ini aja deh. Kita ambil ini boleh. Lalu mana lagi? Ini ya, yang jelas ya. Lalu ini ya, terus ini ya, lalu ini ya, gitu ya. Misalkan, ini kita ambil 2. Yang 3 kan ini saya ambil dulu boleh. Lalu mana lagi supaya kita jumlahnya harusnya tidak lebih gitu ya, karena ini adalah nilai minimal. Prediksi saya sih seperti ini ya. Kita lihat bagaimana kata bah slide gitu ya. Cling, cling, cling. Oke, sudah sesuai ya. Sudah sesuai, jadi sudah cukup. Oke, sehingga semua elemen 0 sudah tertutupi oleh garis dengan jumlah garis adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah garis sudah sesuai dengan jumlah baris atau kolom, yaitu sejumlah 5 sebagai sehingga matriks tabelnya sudah optimalnya. Tabel optimalnya sudah visible gitu ya. Nah, langkah selanjutnya berarti kita akan memilih nilai 0 mana saja ya. Kita pilih dengan melalui nilai 0-nya, nilai 0 yang ada untuk memilihkan karyawan-karyawan ini pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai sehingga perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang maksimal. Di sebelah atas saya tampilkan tabel keuntungan gitu ya. Jika tadi adalah tabel biaya, sekarang adalah tabel keuntungan gitu ya. Nah, namun pertama kita akan memilih bagaimana tadi caranya. Kita pilih setiap baris atau setiap kolom yang kiranya hanya memiliki angka 0 hanya 1. Kita lihat, kling, kling, kling. Oh, inilah. Di baris kelima ternyata angka 0-nya hanya 1. Sehingga pasti karyawan E atau vendor E ini pasti akan ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan ketiga atau proyek yang ketiga. Oke, ini kita pilih dulu. Oke. Lalu langkah yang kedua, ada nggak lagi yang sekiranya bisa memanfaatkan ini? Oke, karena ini kita pilih, maka pekerjaan 3 tidak mungkin diambil oleh yang lain ya. Akan oleh yang lain, kita tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih lagi, ada nggak yang 0-nya hanya 1? Kebetulan tidak ada. Jadi kita harus milihi satu persatu. Ketika kita mendapat tantangan harus memilih satu persatu, maka kita bisa memanfaatkan tabel keuntungan untuk melihat kira-kira mana sih keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Karena masing-masing itu memiliki peluang yang sama, yaitu 2-2 ya. Misalkan karyawan D dapat mengerjakan proyek 2 dan proyek 4. Karyawan C dapat mengerjakan proyek 1 dan proyek 5. Karyawan B dapat mengerjakan proyek 1 dan proyek 4 yang angka 0 ya. Karyawan A atau vendor A dapat mengerjakan proyek 2 dan proyek 5. Nah, bagaimana pemilihannya? Karena semuanya 2 akhirnya jadi gambling ya. Maka kita pilih
kita urutkan saja ya, kita pilih mana yang nilainya paling besar keuntungannya. Karena gambling dua-duanya nolnya ada 2, atau setiap karyawan memiliki peluang yang sama, yaitu dapat mengerjakan dua proyek yang tersisa, kita urutkan saja ke baris 4 gitu ya. Jika karyawan D mengerjakan proyek yang kedua, perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar 15 juta. Ini yang posisinya sama ya. Jika karyawan D mengerjakan proyek yang keempat, perusahaan akan dapat keuntungan 16 juta. Oh, tentu saja saya akan memilih keuntungan yang lebih besar, sehingga kita pilih untuk karyawan D mengerjakan proyek yang keempat, sehingga karyawan D tidak bisa mengerjakan proyek yang kedua. Sedang itu juga untuk pekerjaan yang keempat sudah tidak bisa dikerjakan oleh karyawan B. Oke, lalu, wah kita naik peluangnya masih sama lagi. Nah, sebenarnya kita sudah bisa lari ke sini ya. Kita bisa lari ke sini, karyawan B pasti dapat yang proyek yang ke-1 karena peluang untuk yang lainnya sudah ketutup. Kita bisa lari ke sini, ya. Oke, kita bisa lari ke sini. Atau kita bisa naik lagi ke atas. Ada peluang lagi. Ada peluang, 2 peluang gitu ya. Karena tadi yang pekerjaan 1 sudah dikerjakan oleh karyawan B, maka pekerjaan yang karyawan C hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang kelima gitu ya. Kita pilih yang ini kita yang berarti pekerjaan yang kelima tidak bisa lagi dikerjakan oleh karyawan A karena sudah dipakai oleh karyawan C. Di sisi lain, pekerjaan yang ke-1 sudah tidak bisa dikerjakan karyawan lain karena sudah dikerjakan oleh karyawan B. Seperti itu. Nah, otomatis berarti ini pilihan yang ke-5 karena semua pekerjaan sudah diambil, pekerjaan 3 dan pekerjaan 5 yang mungkin dikerjakan oleh karyawan A sudah diambil, maka karyawan A sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang kedua. Oke, motionnya kurang pas ya. Jadi demikian kira-kira pemilihannya gitu ya. Akan lebih mudah ketika kita hanya mendapatkan pilihan angka nilai nolnya hanya 1 gitu ya, atau 2, itu akan memudah. Oke, sehingga schedule penugasan optimalnya adalah karyawan I mengerjakan pekerjaan 3 dengan keuntungan 14 juta, karyawan D mengerjakan pekerjaan 4 dengan keuntungan 16 juta, karyawan C mengerjakan pekerjaan 5 dengan keuntungan 12 juta, karyawan B akan mengerjakan pekerjaan yang pertama dengan keuntungan 14 juta, misalkan vendor A akan mengerjakan pekerjaan yang kedua dengan keuntungan 12 juta. Sehingga di sini dapat kita lihat tidak ada pekerjaan yang double gitu ya. Tidak ada vendor mengerjakan tugas yang sama dalam 1 kali pengerjaan, dan kira-kira perusahaan tersebut mendapat keuntungan sejumlah 68 juta. Saya rasa cukup penjelasan untuk yang minimal sudah, untuk yang maksimasi juga sudah, minimasi sudah, maksimasi sudah. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan kepada saudara. Di sini ada 2 macam latihan. Silakan dikerjakan gitu ya, instruksinya sudah cukup jelas di sini. Untuk soal yang pertama, kita akan mencari minimasi. Silakan dikerjakan dengan cara minimasi. Nah, untuk pekerjaan yang kedua gitu ya, kita Nah, kalau biaya kira-kira bagaimana? Kalau biaya. Kalau untuk biaya berarti kita cari juga yang minimasi. Oke ya? Silakan 2 tugas ini dikerjakan sebagai latihan dengan menggunakan metode pengharian. Oke? Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kalimat motivasi ya. Kita mencoba mengambil hikmah dari wabah pandemi ini. Menurut Abdullah Gimnastiar atau AA Kim, beliau menyampaikan bahwa mungkin sesekali kita butuh berhenti beraktivitas, gitu ya. Sesekali berhentilah.
bukan untuk sekedar bersantai gitu ya, sekedar untuk bersantai, bukan untuk terlena, namun untuk membangun semangat perjuangan berikutnya. Jadi saudara-saudara yang saat ini sedang dihadapkan dengan masalah pandemi, bukan berarti saudara harus terlena, rebahan aja gitu, tapi mungkin saat ini Allah sedang memberi kesempatan saudara untuk membentuk strategi baru gitu ya, untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Nanti kita akan tutup dulu, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, gitu ya. Terima kasih. Semoga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.